Perkenalkan, nama saya Andre Mikael dengan NIM 17420411028 dari kelas 02 angkatan 2020 pendidikan luar sekolah UNM. Di sini akan menjelaskan media interaktif pelatihan dari Tomat. Olahan tomat sangat bagus sebagai ide bisnis dan sebagai produk jualan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah. Kita bisa lihat sendiri tomat. Bahasa Latin dari tomat adalah Solanum lycopersicum sin. Ada pun juga berbagai fakta tentang tomat. Tomat itu termasuk buah dan sayur. Dan kedua, kandungan lycopennya meningkat ketika dapat diolah dengan baik. Dan ketiga, memiliki kaya akan vitamin kalium dan vitamin C. Yang keempat, lycopene dalam lemak sangat bagus. Di sini manfaat tomat. Yang pertama, melawan kolesterol jahat. Yang kedua, mencegah obesitas yang ketiga, menjaga kemampuan penglihatan agar lebih bagus lagi. Yang keempat, memperlancar proses pencernaan. Dan kelima, bahan bakar dan tambahan energi bagi tubuh. Yang keenam, memperbaiki kesehatan bagi kulit. Teknik menanam tomat yaitu ada dua, hidroponik atau polybag. Yang pertama, teknik menanam tomat yaitu pemeliharaan bibit. Dalam pemeliharaan bibit ini ada beberapa tahap yang digunakan, yaitu pertama, rendam benih atau bibit tomat yang telah dikeringkan selama 15-20 menit. Selanjutnya akan terlihat bibit ada yang mengapung dan terendam. Dan bibit yang baik adalah yang terendam. Kedua, proses penyemaian. Di proses penyemaian agak terlalu panjang, agak memiliki beberapa tahap, yaitu pertama, siapkan rockwool, kemudian potong dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. Yang selanjutnya, lubangi masing-masing rockwool untuk memasukkan bibit. Pada proses ini dipastikan rockwool tidak bolong. Yang ketiga, letakkan rockwool pada tray semai atau nampan. Yang keempat, masukkan bibit pada lubang yang telah dibuat. Yang kelima, siram rockwool dengan air hingga basah. Yang keenam, tutup tray semai dengan plastik hitam agar cahaya tidak masuk dan simpan di tempat gelapnya selama 24 jam. Setelah 2 hari, akan terlihat proses pertumbuhan kecambah. Pada proses ini, pindahan tray semai ke tempat yang ada sinar matahari. Biasanya, proses ini berlangsung sekitar 20-28 hari. Dan terakhir, selama proses ini berlangsung, kamu harus sering memantau kondisi tanaman tomatnya. Jika perlu, tambahkan air agar kondisi rockwool lembab. Tahap ketiganya itu sistem pemindahan ke sistem hidroponik. Di sini bisa dibilang ya agak mudah lah untuk melakukan itu. Yang pertama, pindahkan ke rockwool lainnya. Yang kedua, pada rockwool ini beri bantalan seperti kerikil atau arang atau lainnya lah. Perhitungkan kadar nutrisi untuk tomat sebelum berbunga sekitar 1300 ppm. Nutrisari tersebut didapatkan dari Nutrisari AB Mix yang bisa kamu beli di toko pertanian terdekat di daerah kamu. Yang keempat, proses merawat tanaman hidroponik. Usahakan air nutrisi berkisaran pada angka 1300 ppm. Bila kurang, kamu harus menambahkannya. Selanjutnya, setelah tomat tumbuh tinggi, maka kamu harus memberi penopang seperti tali atau apapun agar tumbuhan tetap tegak dan tidak patah. Yang ketiga, selanjutnya, saat tomat telah berbunga, tingkat ppm nutrisi air menjadi 2000. Ini perlu kamu perhatikan agar buah yang dapat dihasilkan bisa maksimal. Yang terakhir, tetap perhatikan pertumbuhan sampai buah benar-benar terlihat subur dan matang. Tahap kelima, menjaga tomat dari hama. Tidak berbeda dengan tanaman lainnya, tomat juga memiliki rentan terhadap berbagai bakteri, virus, jamur, dan hama. Virus mosaik tembakau, jamur, dan berbagai infeksi bakteri dapat membunuh tanaman. Lalat putih, cacing, dan tungkau laba-laba.
Semua dapat muncul di area tumbuhan dan dapat memakan dan membunuh tomat. Untuk mencegah hal tersebut, semprot tomat pakai fungisida secara rutin, secara berkala setidaknya 1 kali dalam 7 hari. Tahap terakhir, memanen tomat. Pada kisaran 80-90 hari, tomat sudah mulai berbuah merah. Pada masa ini, kamu siap untuk memanennya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika merawat tomat di dalam rumah, yaitu cahaya, suhu, dan ventilasi. Cahaya. Tanaman tomat harus mendapatkan 8-10 jam sinaran matahari langsung atau cahaya terang per hari. Banyak varietas tanaman tomat berhasil tumbuh tinggi dan subur dengan pencahayaan 12-18 jam setiap hari. Untuk ini kamu perlu memberi lampu tumbuh khusus yang ukuran dan harganya bervariasi. Salah satunya adalah lampu pertumbuhan LED. Yang kedua, suhu. Tomat menyukai cuaca yang lebih hangat. Jadi, jika kamu ingin tomat tumbuh sepanjang tahun, perlu cara untuk menghangatkan ruangan di saat dingin. Pikirkan cahaya supaya bisa meningkatkan suhu sepanjang tahun, serta pertimbangkan juga kelembapan. Yang ketiga, ventilasi. Ventilasi yang baik akan mencegah jamur di sistem hidroponik serta pada daun, cabang, dan buah tomat, seperti kamar mandi dan dapur atau ruangan lainnya di rumah yang memiliki air di dalamnya. Kamu juga harus memastikan bahwa area tersebut memiliki aliran udara yang baik. Produk olahan tomat sebagai buah dan sayur tomat juga dapat menjadikan berbagai macam produk yang menarik. Contoh ide bisnis menggunakan olahan tomat. Yang pertama ada saus tomat, selai tomat, dan manisan. Dan masih banyak lagi olahan tomat yang dapat digunakan, yaitu contohnya sari tomat, jelly drink tomat, yogurt tomat, sirup tomat, pur tomat, leather tomat. Inilah contoh aneka produk olahan tomat dan cabai dapat kamu lihat di PPT yang saya tampilkan. Mungkin sekian dari presentasi video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.